Halo Sagittarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading untuk bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang perlu kamu tahu di bulan Oktober 2022. Karena ini adalah general reading, mungkin nggak semuanya akan resonate sama kamu, jadi ambil yang resonate, yang nggak resonate berarti bukan buat kamu ya. Oke, oke, di dasar energi kamu, di dasar deck ada overall energi, ada Eight of Wands, ada momentum, ada komunikasi, ada travel, ada sesuatu kayak pergerakan energi yang sangat cepat dan tidak terduga ya. Tidak terduganya apa kita coba lihat lebih lanjut. Kayak aku melihat di bulan Oktober ini ada sesuatu yang perlu disudahi atau perlu diakhiri atau semesta akan intervensi untuk sebuah akhir ini ya. Ada perubahan. Misalnya gini, sebuah akhir itu aku selalu tekankan gak melulu sesuatu yang besar mengagetkan, bisa jadi akhir dari cara berpikir kita yang udah apa ya, yang udah perlu berubah, akhir dari cara bersikap kita, akhir dari versi diri kita yang lama gitu, karena kita udah bertransformasi, ego kita udah mati gitu, itu udah berakhir, kita jadi diri kita yang baru, versi diri kita yang baru karena kita udah bertransformasi ya. Jadi bentuk akhir itu ada bermacam-macam. Kamu gak perlu takut ketika ada death card muncul atau tower muncul, karena perubahan itu, sesuatu yang tidak terduga itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi harus dilihat dari sisi yang satunya lagi. Ada sebuah awal yang baru, ada sebuah angin yang segar. Semesta membukakan jalan buat kamu. Karena apa? Kadang kalau kita nggak dipaksa untuk berubah gitu, untuk kebaikan kita nggak mau berubah. Kita lebih suka sesuatu yang familiar, sesuatu yang aman, zona yang kita kenal. Padahal kita udah apa? Kita udah stagnan di situ. Kita udah nggak ada pertumbuhan di situ. Lihat ya, yang menjadi opportunity, kesempatan atau sesuatu yang semesta memberikan adalah Eight of Cups. Eight of Cups pergi meninggalkan sesuatu, move on, membuka lembaran baru. Lihat ya, Eight of Cups itu adalah kartu sebelum Nine of Cups. Nine of Cups itu adalah kartu kebahagiaan sempurna, wish fulfillment. Kartu kita apa ya, mendapatkan apa yang kita mau. Kita meninggalkan sesuatu yang perlu kita tinggalkan atau mengakhiri sesuatu yang kita perlu akhiri. Mungkin semesta akan intervensi, Tuhan akan intervensi untuk kita meninggalkan atau berubah atau mengakhiri sesuatu. Ingat yang tadi aku bilang, ketika ada suatu akhir, bentuknya bermacam-macam ya, nggak usah parno duluan. Lalu yang menjadi tantangan kamu. Tantangan kamu adalah The Star. The Star itu kartu vibe-nya positif. Tapi ini jadi tantangan kamu. Kenapa? Kenapa kamu kayak resisten sama perubahan? Bisa jadi kamu nggak mau move on. Kamu kayak nggak mau berubah. Kamu bertahan dalam zona nyaman. Mungkin kamu nggak happy di situ, tapi kamu bertahan di situ karena itu sesuatu yang familiar buat kamu. Bisa jadi ya. Atau dengan tantangan-tantangan atau semesta berusaha membukakan pintu buat kamu untuk kamu berubah, kamu justru malah pesimis, kamu malah apa ya, kehilangan semangat gitu. Kayak udahlah, ngapain berusaha lagi, ngapain optimis lagi, toh jalanku kayak kayak hancur berantakan, berkeping-keping, apa yang aku mau pergi hilang, semacam itu ya. Ini yang menjadi tantangan kamu. Kamu perlu perlu apa ya, perubahan cara berpikir, perlu mengikhlaskan apa yang udah berlalu dan melihat harapan itu, sebuah akhir itu adalah awal yang baru. Kamu harus optimis lagi karena ingat, apapun yang terjadi di hidup kita, mungkin saat ini nggak menyenangkan, tapi percayalah, di depan nanti kamu bisa lihat hikmahnya dan itu untuk kebaikan kamu. Oke, kita bahas. Di overall energi kamu ada Knight of Pentacles, ada Four of Pentacles, ada Three of Pentacles. Aku melihat gini, ada suatu situasi di mana itu melibatkan orang lain ya, bisa jadi rekan kerja, pasangan, keluarga, macam-macam, pertemanan juga bisa. Ada situasi dalam dalam hubungan sosial kamu atau hubungan kamu di mana harusnya harusnya apa ya, itu sebuah kolaborasi, harusnya itu menghasilkan sesuatu, tapi di situ ada sesuatu yang bikin kamu apa ya, protektif sama diri kamu, membuat kamu berhati-hati, protektif sama waktu kamu, sama apa ya, sama apa yang kamu punya. Apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kamu yang membuat kamu kayak harus mulai berpikir ada sesuatu yang harus kamu lepaskan. Oke, sesuatu yang tidak kamu lihat di row ini ya. Ini adalah sesuatu yang tidak kamu lihat, sesuatu yang mungkin lolos dari pandangan kamu. Ada yang perlu berubah dari situasi sosial kamu terutama ya.
Karena gini, kamu akan melihat sebuah akhir yang tadi saya bilang, akhir itu bentuknya bermacam-macam. Hikmah dari sebuah akhir itu, jawaban, kejelasan kenapa itu terjadi, kenapa perlu ada yang berubah. Di sini ada momen pemulihan diri, ada momen refleksi, ada momen kamu berdoa juga. Mungkin kamu minta pertolongan Tuhan. Tolong bantu aku melihat situasi ini. Tolong bantu aku mengikhlaskan situasi ini atau orang-orang ini. Ya, ini yang perlu kamu lihat. Bahwa semesta akan tunjukkan kenapa kamu perlu lihat situasi ini, kenapa ini perlu diakhiri, atau kamu mengakhiri, atau kamu meninggalkan situasi ini, apapun konteksnya. Dan ingat, kalau itu berakhir, yang tadi aku bilang ya, di sini ada momentum, ada perubahan yang sangat cepat, pergerakan energi yang sangat cepat, dan ini untuk kebaikan kamu. Bisa jadi semesta membukakan jalan gitu. Dengan Eight of Wands di sini, pintu-pintu yang kamu nggak duga sebelumnya, orang-orang yang kamu nggak pikir akan kamu temuin sebelumnya, skenario-nya tanpa batas, dan kamu di saat ini dengan the star di sini ya, dengan pesimis kamu, dengan resistan kamu, dengan kamu nggak mau melihat bahwa itu semua untuk kebaikan kamu ya. Kamu akan melewatkan energi Eight of Wands itu. Kalau kamu resisten, kalau kamu menolak perubahan, kalau kamu pesimis, kalau kamu mungkin marah sama Tuhan. Oke, yang menjadi advice kamu adalah, lihat ya, ini Six of Swords, ini Eight of Cups, vibe-nya sama-sama kayak berbalik, meninggalkan sesuatu. Yang di belakang itu, dia kan sama-sama kita nggak bisa lihat mukanya ya, karena dia udah memalingkan wajahnya dari apapun yang ada di belakang, karena waktunya untuk menyambut apa yang ada di depan. Yang sudah di belakang atau yang sudah berakhir, yang udah nggak ada lagi di hidup kita, ya udah kita palingkan wajah kita, karena memang tempatnya udah di belakang, udah di waktu lampau, udah waktunya kita move on. Apapun konteksnya yang tadi aku bilang, konteksnya apa yang berakhir di hidup kamu, atau yang perlu kamu sudahin. Dan lihat, kamu mungkin perlu menyesuaikan diri lagi, beradaptasi lagi, belajar lagi, melihat situasi lagi. Ibaratnya, membangun lagi dari awal. Tapi aku melihat bahwa ada Nine of Pentacles di sini. Yang aku bilang, kamu mungkin gak bisa lihat itu sekarang, tapi kamu sedang menuju abandon kamu, independen kamu, kenyamanan kamu. Ketika kamu udah bisa membangun finansial kamu, kan kamu bisa menikmati kenyamanan yang hanya bisa kamu nikmati ketika kamu sudah mencapai titik tertentu, gitu ya kira-kira. Kita lihat energi oracle-nya. Ya, ada situasi. Di situasi sosial kamu, ada di energi orang ini. Aku nggak suka ketika energi ini muncul ya, berarti ada sesuatu di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita yang perlu. Aku bukannya mau bikin kamu parno, tapi kamu perlu hati-hati kalau ada orang-orang yang vibe-nya kamu nggak suka gitu. Mungkin kamu perlu hati-hati sama orang itu. Dengarkan intuisi kamu. Coba kamu menenangkan diri supaya kamu bisa dengar intuisi kamu, supaya intuisi kamu nggak terdistorsi sama ego kamu ya. Lalu ini, action, mengambil langkah, mengambil tindakan. Apakah gini, pilihannya ada di kamu. Apakah kamu mau bertahan dalam pesimis kamu atau resistensi kamu? Bertahan dalam zona nyaman, menolak perubahan, padahal semesta udah mau bukain banyak pintu buat kamu. Dan yang terakhir, ini adalah cakra pertama, root cakra itu berbicara tentang rasa aman kita, rasa napak kita di bumi. Apakah kita kebanyakan overthinking atau kebanyakan ngayal tapi nggak ada aksinya? Seperti itu ya. Kita perlu tahu di mana cakra pertama kita seimbang atau enggak. Ketika kamu nggak bisa mempunyai rasa aman gitu, kayak dunia ini tempat yang nggak aman, semua orang jahat, aku harus hati-hati terus, kayak survival mode gitu. Itu yang perlu kamu perhatikan ya. Lalu kalau misalnya kamu overthinking, kamu mikirnya jelek mulu gitu. Nah itu tadi aku bilang, makanya kamu perlu mendengarkan intuisi kamu dengan benar, menenangkan diri supaya itu nggak terdistorsi sama ego kamu. Aku mau lihat ya ada apa dengan si row pertama kamu, karena Knight of Pentacles aja ini adalah awal yang bagus. Ketika kamu memulai sesuatu, misalnya kamu punya proyek kreatif, kamu mau mulai bisnis, atau kamu memulai pekerjaan baru, ini adalah vibe yang positif. Tapi kemudian ada Four of Pentacles di sini. Ketika ada Four of Pentacles di situ, berarti ada sesuatu yang mengganjal, karena itu bikin kamu protektif. Kita lihat ya, hero pertama kamu. Ada apa dengan Four of Pentacles-nya? High Priestess. Lihat ya, High Priestess, misteri ilahi yang akan terungkap.
intuisi. Ini juga kartu intuisi yang tadi aku bilangnya, dengerin intuisi kamu supaya nggak terdistorsi sama ego. Lalu tower yang tadi aku bilang, ketika ada death card, ada tower, di situ perlu ada sesuatu yang berakhir, sesuatu yang perlu berubah, karena semesta mau ngasih sesuatu yang baru buat kamu, sesuatu yang apa ya, karena energi kamu udah stagnan atau kamu udah siap nih belajar belajar lebih, melakukan lebih. Di situ kamu udah cukup, saatnya kamu masuki chapter yang baru. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.